Pernahkah Anda membayangkan apa yang lebih nikmat daripada salad yang terbuat dari mentimun segar, renyah dan wangi yang tersaji di meja tahun baru Anda? Sekarang, bayangkan, mentimun itu bukan hasil beli dari rak supermarket, melainkan Anda petik sendiri dari pohonnya, langsung dari ambien jendela rumah Anda. Terdengar mustahil? Tunggu dulu. Hari ini saya akan buktikan bahwa menumbuhkan panen mentimun Anda sendiri tepat saat malam pergantian tahun itu 100% nyata. Anda tidak butuh lahan luas ataupun rumah kaca khusus. Kita akan bongkar semua rahasia menanam di akhir tahun yang akan membuat semua tamu Anda tercengang. Menurut Anda, ini sulit. Tetaplah bersama kami, dan Anda akan sadar bahwa memiliki kebun mini di rumah saat musim penghujan atau akhir tahun, itu jauh lebih mudah dari yang Anda kira. Mari kita luruskan satu hal. Ide menanam sayuran di dalam apartemen saat musim dingin sebenarnya bukan hal baru. Namun, banyak orang takut mencoba karena terlanjur mendengar cerita tentang tunas pucat yang memanjang dan hasil panen yang nihil. Penyebab utama kegagalan tersebut terletak pada kurangnya pemahaman terhadap prinsip dasar. Mentimun adalah tanaman yang menyukai hari pendek, tapi di saat yang sama, ia sangat menuntut intensitas cahaya yang tinggi. Di musim panas, ini mudah. Cahaya matahari melimpah ruah. Namun, saat memasuki musim gugur dan musim dingin, hari menjadi lebih pendek dan lebih gelap. Oleh karena itu, kunci sukses kita bukan sihir, melainkan teknologi, pemilihan varietas yang tepat, penentuan jadwal yang akurat, dan yang paling penting, pengaturan pencahayaan buatan yang benar. Sekarang, di pertengahan musim gugur, adalah waktu yang sangat ideal untuk menanam benih panen tahun baru kita. Kita akan hitung semuanya agar buah timun pertama muncul tepat saat hidangan perayaan dihidangkan. Baik, jadi dari mana kita memulai kegiatan berkebun ini? Tentu saja dari pemilihan benih. Nah, disinilah letak trik atau rahasia pertama yang paling penting. Lupakan dulu varietas biasa yang sering kita tanam di lahan terbuka. Untuk kondisi di dalam ruangan, kita butuh jagoan khusus, yaitu mentimun hibrida Parthenocarpi. Kedengarannya memang rumit, tapi sebetulnya gampang saja. Ini adalah mentimun yang bisa menyerbuk sendiri atau self-pollinating. Mentimun jenis ini tidak butuh bantuan lebah untuk menghasilkan buah. Dan di lingkungan apartemen atau rumah, itu jelas sangat praktis, kan? Cari label atau tanda Parthenocarpi atau self-pollinating pada kemasan benih. Contoh jelas dari varietas ini adalah Gorodskoy Ogurchik F1, Kuras F1, Masha F1, atau Balkoni F1. Varietas ini memang dibuat khusus untuk ruang terbatas, tahan terhadap kondisi kurang cahaya atau teduh, dan menghasilkan buah yang kecil serta rapi. Jangan buru-buru mencari yang ukurannya besar-besar. Pilihlah tipe buah kecil, mini, atau tipe cornichon. Selain lebih cepat matang, jenis ini juga tidak membebani tanaman. Sekarang, mari kita hitung-hitungan. Agar timun bisa panen tepat saat tahun baru, kita harus menghitung waktu tanamnya dengan cermat. Ini ibarat merencanakan perjalanan. Kita perlu tahu persis berapa lama waktu yang dibutuhkan. Rata-rata, untuk varietas hibrida Parthenocarpi awal, waktu dari munculnya tunas hingga panen pertama adalah antara 45 sampai 55 hari. Ke waktu ini, kita perlu menambahkan lagi sekitar 5 hingga 10 hari untuk perkecambahan benih. Jadi, total waktu yang kita butuhkan adalah sekitar 60 atau mungkin 65 hari. Jika kita hitung mundur dari tanggal 31 Desember sekitar 2 bulan, maka kita harus menanam benih di akhir bulan Oktober atau paling lambat di awal bulan November. Jika menanamnya terlalu cepat, panen Anda mungkin sudah habis atau sudah menurun kualitasnya saat hari raya tiba. Jika terlalu lambat, Anda berisiko hanya mendapatkan bunga, bukan buah, di meja makan. Bayangkan kalender di mana Anda melingkari tanggal tanam dengan spidol merah. Itulah titik awal Anda dalam maraton tahun baru ini. Langkah selanjutnya adalah memilih rumah bagi mentimun kita. Ukuran sangat penting. Dalam hal ini prinsipnya, makin besar, makin bagus. Lupakan saja pot bunga yang kecil-kecil itu. Untuk satu tanaman mentimun, kita butuh wadah dengan volume minimal 5 liter. Idealnya 7 atau bahkan 10 liter. Ini akan memberikan ruang yang cukup bagi sistem perakaran untuk berkembang dan mendapatkan nutrisi maksimal. Dalam pot yang sempit, tanaman akan merana dan hasil panennya akan sedikit. Materialnya bebas, bisa plastik, bisa keramik. Yang terpenting adalah harus ada lubang drainase besar di bagian bawahnya. Air yang menggenang adalah musuh terbesar akar mentimun. Ini menyebabkan akar busuk.
yang pada akhirnya bisa mematikan seluruh tanaman. Bayangkan pot itu adalah fondasi rumah. Kalau fondasinya kecil dan tidak kokoh, maka rumahnya juga akan rapuh. Jadi, jangan pelit soal volume wadah. Ini adalah investasi Anda untuk panen yang melimpah di masa depan. Sekarang, mari kita bahas hal yang paling penting, media tanam. Mentimun itu rakus sekali nutrisinya, jadi mereka butuh tanah yang gembur, subur, dan punya aerasi yang sangat baik. Tentu saja Anda bisa membeli media tanam universal yang sudah jadi di toko, tapi saya sarankan untuk sedikit memodifikasinya agar hasilnya maksimal. Resep idealnya begini. Ambil 2 bagian media tanam siap pakai, campurkan 1 bagian vermikompos atau kompos yang sudah matang sempurna untuk nutrisi, dan 1 bagian bahan perombak atau peningkat aerasi, misalnya perlit atau vermikulit. Bahan-bahan ini akan membuat tanah menjadi ringan dan tidak mudah padat. Dan sekarang, bahan rahasia. Tambahkan 1 sendok makan penuh abu kayu untuk setiap 5 liter campuran media tanam Anda. Abu kayu ini adalah sumber kalium dan mikronutrien yang akan membuat hasil panen mentimun Anda jauh lebih manis. Satu hal lagi, sebelum digunakan, semua campuran media tanam, terutama jika Anda mengambil komponen dari kebun atau halaman, wajib disterilkan atau disuci hamakan. Cara termudah adalah memanggangnya sebentar di oven atau menyiramnya dengan air mendidih. Ini penting untuk membunuh larva hama dan spora jamur penyebab penyakit. Benih sudah dipilih, media tanam sudah siap. Sekarang waktunya kita mulai proses persiapan benih sebelum disemai. Banyak orang melewatkan langkah ini, padahal ini penting. Persiapan ini dapat mempercepat proses perkecambahan secara signifikan dan meningkatkan kekebalan tanaman di masa depan. Pertama, lakukan penyortiran benih. Caranya, masukkan benih ke dalam segelas air garam. Takarannya 1 sendok teh garam untuk 1 gelas air. Benih yang kosong atau tidak akan tumbuh akan mengapung, sementara benih yang bagus akan tenggelam. Benih yang tenggelam itulah yang akan kita gunakan. Selanjutnya, benih perlu kita sterilkan. Rendam benih selama 20 menit dalam larutan kalium permanganat. pK yang lemah, larutannya harus berwarna merah muda pucat. Setelah selesai, bilas benih dengan air bersih. Tahap terakhir adalah proses perkecambahan. Bungkus benih menggunakan kain lembab atau kapas basah. Setelah itu masukkan ke dalam plastik atau wadah dan simpan di tempat yang hangat dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius. Setelah 2 atau 3 hari, benih akan menunjukkan akar-akar kecil berwarna putih. Ini adalah sinyal, benih sudah siap untuk ditanam. Penanaman benih adalah momen yang cukup mendebarkan, tapi sebenarnya sangat mudah. Pastikan Anda meletakkan lapisan drainase setebal 2 hingga 3 cm di dasar pot yang sudah disiapkan. Bahan drainase ini bisa berupa pecahan kerikil, pecahan bata, atau bahkan potongan styrofoam. Setelah itu, masukkan media tanam, sisakan sekitar 3 hingga 4 cm dari bibir pot. Ruang kosong ini akan kita gunakan nanti untuk menambahkan tanah saat tanaman tumbuh. Padatkan sedikit tanahnya, lalu siram secara merata menggunakan air hangat yang sudah diendapkan. Sekarang, buatlah lubang kecil di bagian tengah dengan kedalaman sekitar 1,5 hingga 2 cm. Letakkan dengan hati-hati benih yang sudah berkecambah tadi. Pastikan bagian akar menghadap ke bawah. Jika Anda menanam menggunakan biji kering, Anda bisa menanam 2 hingga 3 biji sekaligus, untuk kemudian memilih tunas yang paling kuat. Tutup kembali biji dengan tanah, lalu semprotkan air tipis-tipis sekali lagi menggunakan sprayer atau alat semprot. Terakhir, tutup bagian atas pot dengan plastik pembungkus makanan atau kaca untuk menciptakan efek rumah kaca mini. Hal ini sangat penting untuk menjaga kelembaban dan suhu hangat yang dibutuhkan agar benih cepat berkecambah. Setelah proses penanaman, pot ini harus kita letakkan di lokasi terhangat di dalam rumah. Suhu ideal untuk perkecambahan benih timun adalah antara 24 hingga 28 derajat Celcius. Tempatnya bisa di dekat radiator atau mungkin di atas lemari dapur. Pada tahap ini, cahaya belum diperlukan. Kuncinya adalah kehangatan. Dengan kondisi seperti ini, tunas pertama akan mulai muncul hanya dalam waktu 3 sampai 4 hari. Begitu Anda melihat tunas pertama, segera lepaskan penutup plastik dan pindahkan pot ke lokasi yang paling terang dan sedikit lebih sejuk. Sekarang, suhu optimal untuk pertumbuhannya adalah 20 hingga 22 derajat di siang hari dan tidak boleh kurang dari 18 derajat di malam hari. Bahaya terbesar bagi tanaman timun muda adalah hembusan angin dingin. Udara dingin yang masuk dari jendela dapat mematikan tanaman yang rapuh ini.
Bayangkan saja tunas Anda ini adalah seorang bayi yang harus dijaga dari kedinginan dan perubahan suhu yang drastis. Kita sampai pada rahasia utama berkebun di musim dingin, yaitu cahaya. Selama musim gugur dan musim dingin, durasi siang hari sangat pendek dan intensitas sinar matahari pun sangat rendah. Tanpa pencahayaan tambahan atau yang sering disebut para ahli agronom sebagai supplementary lighting, tanaman mentimun kita akan tumbuh memanjang, terlihat pucat, dan tentu saja tidak akan menghasilkan buah. Kita memerlukan lampu khusus tanaman atau grow light. Anda tidak perlu membeli peralatan profesional yang mahal. Untuk 1 atau 2 tanaman yang diletakkan di ambang jendela, lampu LED khusus tanaman spektrum penuh, full spektrum LED, dengan daya antara 20 hingga 40 watt sudah cukup memadai. Lampu harus diletakkan persis di atas tanaman, dengan jarak 15-20 cm dari pucuk tertinggi. Seiring pertumbuhan mentimun, Anda harus menyesuaikan dan menaikkan posisi lampu. Pencahayaan tambahan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga total durasi cahaya yang diterima mentimun adalah 12 atau lebih baik lagi 14 jam. Cara termudah adalah menggunakan timer socket. Stop kontak berjangka waktu yang akan menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis sesuai waktu yang Anda tentukan. Inilah kunci utama keberhasilan kita. Sekarang mari kita bahas soal air. Mentimun terdiri dari 95% air, jadi penyiraman sangatlah penting bagi pertumbuhannya. Namun, keseimbangan itu penting. Terlalu banyak air sama bahayanya dengan membiarkannya kekeringan. Aturan utamanya, siram hanya jika lapisan atas tanah sudah mengering sedalam 1 atau 2 cm. Anda bisa mengeceknya dengan mudah menggunakan jari. Air yang digunakan untuk menyiram harus hangat, beberapa derajat lebih hangat dari suhu ruangan, dan pastikan airnya sudah diendapkan. Air dingin langsung dari keran bisa menyebabkan stres pada sistem akar. Siramlah dengan jumlah yang cukup banyak agar seluruh media tanam basah kuyup dan air berlebih mengalir keluar ke wadah penampung di bawah pot. Setelah setengah jam, air yang ada di wadah penampung harus segera dibuang. Selain penyiraman langsung ke akar, mentimun juga sangat menyukai kelembapan udara yang tinggi. Saat musim dingin, udara di dalam ruangan biasanya sangat kering akibat pemanas. Oleh karena itu, semprotkan air hangat ke daunnya setiap hari menggunakan sprayer. Anda juga bisa menaruh wadah berisi air di dekat pot agar terjadi penguapan dan meningkatkan kelembapan udara. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah bibit mentimun perlu direpotting, yaitu dipindahkan dari wadah kecil ke wadah yang lebih besar? Mentimun sangat sensitif. Mereka tidak suka sama sekali jika sistem perakarannya diganggu, karena akarnya memang sangat halus. Oleh karena itu, saya selalu menganjurkan penanaman langsung, yaitu menanam benih di pot besar yang akan menjadi wadah permanennya. Namun, jika Anda terlanjur menyemai di gelas atau wadah kecil, proses pemindahan harus dilakukan dengan metode ball of earth. Artinya, Anda mengeluarkan bibit bersama seluruh media tanamnya secara utuh, memindahkannya ke wadah yang lebih besar, lalu menambahkan tanah atau media tanam segar di sekeliling gumpalan tersebut. Lakukan pemindahan ini saat anakan sudah memiliki 2 atau 3 daun sejati yang bergerigi. Jangan hitung 2 daun kotiledon halus yang muncul pertama kali. Jika Anda memilih cara saya, yaitu menanam beberapa benih sekaligus dalam satu pot besar, setelah berkecambah, Anda harus memilih satu bibit yang paling kuat. Sisanya harus dipotong secara hati-hati menggunakan gunting, tepat di permukaan tanah. Ingat, jangan pernah mencabutnya. Hal ini penting untuk menghindari kerusakan pada akar tanaman utama yang akan Anda pertahankan. Pada fase awal, bibit mentimun yang kecil sudah tercukupi nutrisinya dari cadangan di biji dan media tanam. Namun, karena mentimun tumbuh sangat cepat, ia akan segera membutuhkan asupan nutrisi tambahan. Pemupukan pertama sebaiknya dilakukan saat tanaman sudah memiliki 2 hingga 3 daun sejati. Pada tahap ini, tanaman sangat membutuhkan unsur nitrogen, N, untuk memacu pertumbuhan vegetatif, yaitu pembentukan batang dan daun atau massa hijau. Anda bisa menggunakan pupuk mineral majemuk, NPK, khusus untuk pembibitan sayuran yang memiliki kadar nitrogen, N, yang dominan. Selalu baca petunjuk pada kemasan dengan teliti. Larutkan pupuk dengan konsentrasi 2 kali lebih encer dari dosis yang dianjurkan oleh produsen. Mengapa? Karena akar muda sangat rentan terbakar jika terkena larutan pupuk yang terlalu pekat atau terlalu kuat. Ini adalah aturan krusial. Pemupukan harus selalu dilakukan pada media tanam yang sudah lembab.
Artinya, pupuk diberikan sekitar 1 atau 2 jam setelah penyiraman utama. Ini berfungsi melindungi akar dari risiko terbakar. Anggap saja Anda sedang memberi makan anak kecil. Pertama berikan hidangan utama, yaitu air, baru kemudian hidangan penutupnya, yaitu pupuk. Setelah tanaman mentimun kita tumbuh dan memiliki sekitar 5 atau 6 daun sejati, inilah saatnya untuk melakukan prosedur paling penting, pembentukan batang. Mengingat keterbatasan ruang di ambang jendela, kita tidak membutuhkan rimbunnya dedaunan. Tujuan kita adalah menumbuhkan tanaman ini menjadi satu batang tunggal. Untuk melakukan ini, kita harus memangkas atau dengan hati-hati membuang pucuk batang utama tepat setelah daun kelima atau keenam. Teknik ini akan merangsang pertumbuhan tunas samping, cabang lateral yang muncul dari ketiak daun. Pada varietas hibrida Parthenocarpi, sebagian besar bunga betina akan terbentuk pada tunas samping ini, dan dari situlah buah mentimun kita akan tumbuh. Kita juga harus rutin membuang semua sulur. Dalam kondisi budidaya di rumah, sulur ini tidak berguna bagi tanaman dan hanya akan menghabiskan energi. Dan satu poin penting lainnya, sebaiknya buang 2 atau 3 bunga atau bakal buah kecil pertama yang muncul di ketiak daun bagian bawah. Langkah ini memungkinkan tanaman muda untuk menguat, mengarahkan semua energinya untuk pertumbuhan lebih lanjut, bukan untuk pembuahan dini. Mentimun adalah tanaman merambat, dan seiring pertumbuhannya, ia pasti memerlukan penopang. Membuat sistem penopang di dekat jendela itu sangatlah mudah. Anda bisa merentangkan beberapa helai tali atau benang yang kuat secara vertikal, mulai dari ambang jendela hingga ke bagian atas bingkai jendela. Atau, Anda bisa menggunakan jaring plastik khusus yang dirancang untuk tanaman merambat. Beberapa orang lainnya memilih menancapkan langsung tiang bambu panjang atau turus berbentuk tangga khusus ke dalam pot. Seiring pertumbuhannya, batangnya harus diikatkan ke penopang secara perlahan menggunakan simpul yang longgar. Lakukan hal ini setidaknya seminggu sekali. Jangan mengikat simpul terlalu kencang agar batang tidak terjepit, karena lama-kelamaan batang akan semakin besar. Menanam secara vertikal tidak hanya menghemat tempat, tetapi juga memastikan sirkulasi udara dan pencahayaan yang lebih baik untuk seluruh tanaman. Ini adalah cara yang efektif untuk mencegah penyakit jamur. Ambang jendela Anda akan berubah menjadi tirai hijau yang asri dan memanjakan mata. Saat mulai berbunga dan berbuah, kebutuhan nutrisi mentimun kita meningkat drastis. Sekarang, mereka butuh pemupukan yang teratur dan seimbang. Pemberian pupuk sebaiknya dilakukan sekitar 10 hingga 14 hari sekali. Pada fase ini, tanaman tidak lagi terlalu membutuhkan nitrogen, melainkan lebih banyak kalium dan fosfor, serta dilengkapi juga dengan kompleks unsur hara mikro. Kalium berfungsi untuk pembentukan dan meningkatkan rasa buah, sementara fosfor penting untuk pengembangan sistem akar dan kesehatan tanaman secara keseluruhan. Pupuk majemuk yang ideal adalah yang memiliki label untuk mentimun atau untuk sayuran berbuah, di mana kandungan kalium dan fosfornya lebih tinggi daripada nitrogen. Anda bisa mengganti atau mengombinasikan pemupukan mineral dan organik. Contohnya, gunakan larutan vermikompos, biohumus, atau pupuk organik cair khusus. Ingat, lebih baik kekurangan sedikit pupuk daripada kelebihan dosis. Kelebihan pupuk, terutama jenis nitrogen, akan menyebabkan penumpukan nitrat di dalam buah. Sejak awal, kami memang sengaja memilih varietas yang bisa menyerbuk sendiri. Ini menghindarkan kita dari repotnya memikirkan penyerbukan saat menanam di dalam ruangan. Untuk hibrida Parthenocarpi, buah bisa terbentuk tanpa memerlukan serbuk sari. Anda tinggal melihat bagaimana dari bunga betina yang kecil, yang di dasarnya sudah ada bakal buah mungil mirip timun, akan mulai tumbuh buah yang utuh. Namun, terkadang karena stres, misalnya akibat kurangnya cahaya atau perubahan suhu yang ekstrem, tanaman juga bisa membentuk bunga jantan, atau yang biasa disebut bunga kosong. Bunga-bunga jantan ini terlihat seperti bunga kuning biasa dengan tangkai tipis, tanpa adanya bakal buah di bagian dasarnya. Jika Anda melihat bunga betina sudah muncul, namun bakal buahnya tidak membesar, malah menguning dan rontok, Anda bisa mencoba memberikan bantuan. Ambil kuas lukis yang lembut, lalu pindahkan serbuk sari dari bunga jantan dengan hati-hati ke bagian putik bunga betina. Tindakan sederhana ini bisa menyelamatkan sebagian panen Anda. Menanam tanaman di dalam ruangan, seperti apartemen, punya satu keuntungan besar. Potensi hama dan penyakitnya jauh lebih rendah daripada menanam di lahan terbuka. Namun, sayangnya, bukan berarti tanaman kita bebas dari masalah sama sekali.
Tamu tak diundang yang paling sering muncul pada timun yang ditanam di rumah adalah tungau laba-laba. Tungau ini sangat menyukai udara yang kering dan hangat. Tanda kemunculannya adalah bintik-bintik putih kecil di daun dan adanya jaring tipis seperti sarang laba-laba di balik daun. Untuk mengatasinya di dalam rumah, kita sebaiknya tidak menggunakan bahan kimia yang terlalu keras. Kita bisa menggunakan pengobatan alami seperti menyemprotkan larutan sabun atau air rendaman bawang putih. Namun, metode yang paling efektif dan aman adalah menggunakan agen biologi, seperti pestisida alami yang berbahan dasar bakteri baik. Contohnya produk seperti Phytofarm. Bicara soal penyakit, tanaman Anda rentan terserang embun tepung, powdery mildew, yaitu lapisan putih yang muncul di permukaan daun. Pencegahan terbaik untuk masalah ini adalah memastikan ventilasi yang baik, menjaga kepadatan tanaman, dan menghindari perubahan suhu yang terlalu drastis. Selalu periksa tanaman Anda secara rutin agar masalah bisa terdeteksi sejak tahap paling awal. Dan tibalah momen paling menyenangkan. Panen. Jangan biarkan mentimun tumbuh terlalu besar di pohonnya. Begitu buah mencapai ukuran khas varietas Anda, segera petik tanpa ragu. Umumnya mentimun yang dipanen berukuran sekitar 8 hingga 12 cm. Semakin sering Anda memanen, semakin banyak buah baru yang akan dibentuk oleh tanaman. Panen yang teratur adalah sinyal bagi mentimun untuk segera membentuk bakal buah yang baru. Jika Anda meninggalkan beberapa mentimun yang terlalu matang dan sudah menguning pada batang, disebut juga mentimun tua, tanaman akan menganggap misinya untuk memproduksi biji sudah selesai dan ia akan berhenti berbuah. Waktu terbaik untuk memetik buah mentimun muda adalah di pagi hari. Saat itu teksturnya paling padat, renyah, dan mengandung paling banyak air. Gunakan gunting atau sekator untuk memotongnya, sisakan sedikit tangkai buah. Jangan memetik mentimun menggunakan tangan kosong, agar tidak merusak batang atau sulurnya. Momen saat Anda memanen mentimun pertama yang Anda tanam sendiri, apalagi di musim dingin, itu adalah momen yang tak ternilai harganya. Salah satu masalah paling umum yang dihadapi para pemula adalah menguning dan gugurnya bakal buah yang masih kecil. Tanaman sudah berbunga, timun kecil-kecil sudah muncul, tapi bukannya membesar, malah menguning dan rontok setelah beberapa hari. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Yang paling sering terjadi adalah kekurangan nutrisi. Tanaman tidak punya cukup energi untuk menopang semua buah yang sudah terbentuk. Jika ini masalahnya, segera berikan pupuk kalium fosfor untuk pertolongan darurat. Penyebab kedua adalah kurangnya cahaya. Jika lampu tanam, fitolampu, terlalu redup atau digantung terlalu tinggi, tanaman akan membuang beban ekstra yang tidak sanggup ia tanggung. Penyebab ketiga adalah suhu yang terlalu tinggi disertai dengan kelembapan yang rendah. Kondisi ekstrem seperti ini akan membuat mentimun mengalami stres hebat. Dan yang terakhir, mungkin saja Anda terlalu banyak menyiram, overwatering, sehingga akar tanaman mulai membusuk. Analisis semua faktor ini, perbaiki kesalahannya, dan tanaman mentimun Anda pasti akan kembali menghasilkan panen yang memuaskan. Mau tahu rahasia kecil agar timun hasil panen di rumah jadi lebih enak dan manis? Ada satu asupan nutrisi sederhana yang sangat disukai tanaman timun, terutama saat mereka mulai berbuah. Nutrisi itu adalah air rendaman abu kayu. Kita mungkin sudah pernah menambahkannya langsung ke media tanam, tapi dalam bentuk cair, hasilnya benar-benar luar biasa. Abu kayu adalah sumber alami kalium, fosfor, kalsium, ditambah sekitar 30 jenis mikronutrien penting lainnya. Cara membuat larutan ini sangat mudah. Siapkan 1 gelas penuh abu kayu yang sudah diayak, lalu campurkan dengan 10 liter air panas. Biarkan larutan ini meresap selama 24 jam penuh, sambil sesekali diaduk. Setelah itu, saring larutan abu agar tidak menyumbat ujung selang atau alat penyiram Anda, lalu gunakan untuk menyiram tanaman. Penyiraman dengan larutan ini cukup dilakukan sekali setiap 2 minggu, secara bergantian dengan jenis pupuk lainnya. Kandungan kalium dalam abu tersedia dalam bentuk yang sangat mudah diserap tanaman. Kalium inilah yang secara langsung berfungsi meningkatkan kadar gula dalam buah, menjadikannya lebih manis dan lebih beraroma. Penggunaan abu kayu ini ibarat menambahkan bumbu rahasia ke dalam masakan untuk mengeluarkan potensi rasa terbaiknya. Setelah gelombang panen pertama yang paling melimpah selesai, kelihatannya tanaman sudah capek dan siklus hidupnya mau berakhir. Tapi, jangan buru-buru membuangnya.
Kita bisa coba menyegarkan kembali tanaman timun ini untuk panen gelombang kedua, meskipun hasilnya tidak akan sebanyak yang pertama. Untuk itu, kita perlu melakukan proses peremajaan. Pertama, buang dengan hati-hati semua daun bagian bawah yang sudah tua dan menguning. Kedua, berikan pupuk majemuk kompleks dengan dosis yang kuat, terutama yang dominan nitrogen, untuk merangsang munculnya tunas baru. Anda bahkan bisa menyemprot daun dengan larutan urea yang encer. Ketiga, coba rebahkan bagian bawah batang melingkar di permukaan media tanam dan timbun dengan tanah yang subur. Di bagian yang ditimbun ini, batang akan menumbuhkan akar baru. Ini akan memberikan nutrisi ekstra dan kekuatan bagi tanaman untuk tumbuh kembali. Langkah-langkah ini dapat memperpanjang masa panen selama beberapa minggu lagi, memungkinkan Anda mengumpulkan hasil panen tambahan menjelang akhir musim tanam. Baiklah, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Seperti yang Anda lihat, menanam mentimun segar dan renyah untuk hidangan spesial bukanlah hal yang mustahil. Ini adalah tugas yang sangat mungkin dilakukan, asalkan kita tahu teknik dan ilmunya. Hal utama yang perlu diingat adalah, pilih varietas yang bisa menyerbuk sendiri, Parthenocarpic, yang tepat, jangan pelit soal ukuran pot dan kualitas media tanam. Dan yang paling krusial, pastikan peliharaan hijau, Anda mendapat cahaya yang cukup dari lampu tumbuh, grow light, minimal 12 hingga 14 jam per hari, penyiraman yang benar, pemupukan teratur, dan pembentukan tunas. Voila, inilah hasilnya. Bayangkan betapa terkejut dan senangnya teman dan keluarga Anda saat Anda menyajikan salad dengan mentimun yang pagi harinya masih tergantung di ambang jendela Anda sendiri. Ini benar-benar sepadan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya harap konten ini bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk melakukan eksperimen berkebun di rumah. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, berikan like, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda pernah mencoba menanam sayuran di musim dingin, tepatnya di ambang jendela? Bagikan pengalaman Anda atau bahkan keraguan Anda di kolom komentar di bawah video ini. Saya akan sangat senang membacanya.